selamat pagi sahabat dan juga selamat pagi untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas. Kembali kita bersua dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 26 April tahun 2021. Seperti flyer dan juga berbagai informasi yang sudah kami publis di berbagai sosial media milik Suara Sidoarjo. Untuk tema pagi hari ini di program Dinamika Jawa Timur, nggak bisa mudik, nggak perlu panik. Nah, nanti akan bersama dengan dua narasumber. Yang pertama adalah dengan Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol Gatot Repli Handoko SIK. Beliau adalah Kabid Humas Polda Jawa Timur. Dan juga ada Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER Universitas Erlangga, Surabaya. Dan untuk Anda yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan narasumber, silakan Anda bisa bergabung di 0811 309 1009, 0811 309 1009. Dan juga untuk siaran ini disiarkan secara serentak oleh beberapa radio lembaga penyiaran publik lokal Jawa Timur yang tergabung dalam ALPPL, di antaranya Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Sampang, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Anjuk Ladang, Ersal Nganjuk, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, dan Radio Pradia Suara Tuban. Baik, sepertinya beberapa narasumber, dua narasumber sudah hadir di Zoom masing-masing. Saya sapa satu persatu. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semuanya, Pak Gatot Repli Handoko dan Prof. Badri. Mbak Wani. Yes, sehat selalu ya, Pak? Alhamdulillah. Baik. Dan sepertinya informasi yang saya dapatkan dari produser untuk kesempatan pagi hari ini, saya lebih fokus ke Pak Gatot terlebih dahulu, Prof. Badri, karena nanti ada agenda untuk mengikuti apel. Dan sebelum saya ke Pak Gatot Repli Handoko, mohon izin untuk kita ikuti dulu hasil rapat koordinasi operasi ketupat 2021 dan PAM Idul Fitri 2021 yang digelar oleh Forkopimda Jawa Timur beberapa waktu lalu. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih teman-teman. Saya Pak Pangdam, Pak Kapolda, juga Pak Sekda baru mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin oleh Pak Kapolri. Juga ada arahan dari Panglima TNI dan beberapa menteri, termasuk yang mewakili para menteri yang kebetulan sedang ada tugas di tempat lain. Jadi ini adalah rapat persiapan operasi ketupat dan persiapan Lebaran, termasuk adalah antisipasi dari mudik Lebaran. Proses-proses yang sudah dilakukan dari mulai surat-surat edaran baik dari BNPB maupun dari Kemendagri, juga dari Kementerian Perhubungan tentang larangan mudik, inilah yang di breakdown sangat detail, titik-titik penyekatan dari mulai Cikampek, terutama KM 66, kemudian Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Timur sendiri ada 7 titik penyekatan utama yang berbatasan dengan Ngawi, berbatasan dengan Sragen, kemudian Banyuwangi berbatasan dengan Bali, kemudian Magetan berbatasan dengan Karanganyar, kemudian Tuban berbatasan dengan Rembang. Yang diinginkan itu adalah bahwa saat ini penyebaran COVID-19 belum berhenti, dan di dalam data yang disampaikan oleh Pak Kapolri tadi, 48,3% lansia itu potensial kemungkinan mereka meninggalkan kita semua jikalau terkonfirmasi COVID. Padahal mudik biasanya tujuan utamanya adalah silaturahim dengan yang paling dituakan di keluarga itu. Oleh karena itu, kalau kita menyayangi keluarga kita, terutama para bini sepuh di keluarga kita,
data yang disampaikan oleh Pak Kapolri tadi cukup tinggi korban akibat terpapar COVID-19 yang kalau itu dialami oleh para lansia. Jadi sayangnya kita kepada PD Sepuh di keluarga kita, maka tolong kita jaga juga kesehatan mereka dan mereka juga harus mendapatkan perlindungan oleh kita semua. Suwun Rek. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik itu tadi komentar atau pernyataan dari Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur sesudah rapat koordinasi operasi Ketupat Semeru 2021 dan pengamanan Idul Fitri 2021. Dan kita tahu bahwasannya untuk Lebaran tahun ini sesuai dengan surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah yang dikeluarkan oleh Satgas Penanganan COVID-19. Untuk larangan mudik ini sesuai dengan adendum diperpanjang mulai tanggal 22 April sampai dengan 24 Mei 2021. Berarti ini kita sudah masuk di hari yang ketiga untuk larangan mudik. Dan lebih jauh mengenai upaya yang sudah dilakukan oleh pihak PAM, dalam hal ini di pihak Polda Jawa Timur, saya langsung ngobrol dengan Pak Gatot. Pak Gatot, monggo bisa dijelaskan mengenai penyekatan yang sudah dilakukan dan juga sampai sejauh ini seperti apa Pak pelaksanaan di lapangan Pak? Terima kasih Mas Panji. Salam sehat untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberikan barokah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi terkait tadi yang disampaikan oleh Mas Panji juga tadi sudah dijelaskan di dalam tayangan Ibu Gubernur bahwa itu benar memang dalam rangka untuk kesiapan operasi ketupat kita melaksanakan beberapa kegiatan. Dan nanti jam 8 ini juga akan dilakukan gelar pasukan terkait pelarangan mudik. Jadi makanya kami nanti mungkin agak cepat kami mendahului karena nanti apel ini yang mimpin juga Ibu Gubernur. Iya, siap. Jadi saya akan memaparkan terkait tadi yang disampaikan Mas Panji, kesiapan Polda Jatim menghadapi larangan mudik tahun 2021. Kelihatan Mas? Ya kelihatan Pak Gatot sudah muncul di slide-nya. Baik, teman-teman. Jadi yang pertama itu bagaimana kesiapan Polda Jawa Timur melalui cara bertindaknya. Seperti yang diketahui bahwa kegiatan lain terkait memberikan binlu kepada masyarakat berupa himbauan, pemasangan spanduk, banner, baliho, leaflet, dan lain-lain, baik itu di tempat masyarakat maupun di media sosial. Itu yang sudah kami lakukan tentang upaya untuk larangan mudik. Kemudian yang kedua, itu juga kami sudah melakukan koordinasi dengan pengelola jalan tol ruas dari Ngawi sampai dengan Surabaya. Berikut juga yang lainnya, ruas yang lainnya di wilayah Jawa Timur. Itu dengan cara melakukan rekayasa lalu lintas terkait pemutarbalikan kendaraan mudik, baik balik lebaran secara humanis, tegas, serta menghindari tindakan yang kontraproduktif. Kemudian juga kami juga melakukan mendirikan beberapa pos pengamanan dan pelayanan, pos pantau secara terpadu pada titik checkpoint atau titik penyekatan kendaraan yang akan melaksanakan mudik lebaran. Kemudian juga berkoordinasi dengan Porpinda, baik itu provinsi maupun
Propinda yang ada di kabupaten atau kota madya dengan istilah Lebaran sesuai protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah menggelar kegiatan rapid antigen pada pos-pos perbatasan atau pos penyekatan dan rest area. Yang selanjutnya juga ada beberapa telegram yang sudah kami keluarkan ke jajaran terkait kendaraan apa saja yang diperbolehkan di jalan, antara lain adalah kendaraan petugas, kendaraan logistik, kemudian kendaraan yang membawa bahan-bahan pokok atau sembako, BBM, peralatan kesehatan, serta yang terkait dengan ekspedisi. Kemudian melaksanakan operasi justisi pada pos-pos penyekatan, bersinergi dengan teman-teman di TNI dan instansi terkait lainnya untuk terciptanya Kamseltip Carantas. Kemudian yang berikutnya, untuk kendaraan pribadi akan dilakukan pemeriksaan kendaraan dan identitas. Apabila kendaraan umum, maka sanksi yang ditambah pencabutan izin, antara lain izin trayek dengan dinas instansi terkait. Kemudian yang bertujuan untuk kendaraan yang bertujuan untuk memudik itu akan diputar balikan, dan apabila tujuannya untuk bekerja harus ada surat tugas dari kantor atau tempat kerjanya. Dan untuk pemudik yang memaksa menerobos, maka akan dilakukan proses aturan hukum sesuai dengan Undang-Undang Karantina Nomor 6 Tahun 2018. Lanjut. Nah, ini kami sampaikan beberapa lokasi penyekatan yang ada di perbatasan Provinsi Jawa Timur. Yaitu ada 7 lokasi titik penyekatan. Yang pertama, berbatasan dengan Jawa Tengah. Antara lain, perbatasan Tuban dan Rembang. Kemudian perbatasan Bojonegoro Cepu. Kemudian perbatasan Ngawi Mantingan dengan Sragen. Kemudian perbatasan Magetan dengan Karanganyar. Kemudian juga perbatasan jalur tol Ngawi Solo, dan perbatasan Pacitan Donorejo dengan Wonogiri. Kemudian satu perbatasan lagi dengan wilayah Bali, yaitu perbatasan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Gilimanuk. Nah, selain ada titik penyekatan, kita juga membuat beberapa rayonisasi. Rayonisasi dengan masing-masing rayon itu juga melaksanakan beberapa penyekatan Jawa Timur itu sendiri. Yang pertama, rayon 1 itu ada 6 Polres yang melaksanakan kegiatan. Dengan titik penyekatan juga ditunjuk ada 6. Jadi rayon 1 itu antara lain Polrestabes Surabaya, kemudian Polresta Sidoarjo, kemudian Polres Tanjung Perak, Polres Gresik, Polres Mojokerto Kota, dan Polres Mojokerto Kabupaten, itu melakukan penyekatan di 6 titik, yaitu perbatasan Gresik Lamongan, itu yang di bagian utara, kemudian Sidoarjo Pasuruan, Mojokerto Pasuruan, khususnya yang di daerah wisata, kemudian Mojokerto Jombang, dan KP3 dengan Bangkalan, kemudian Mojokerto Kota dengan Lamongan. Itu untuk yang rayon 1. Sedangkan untuk rayon 2, itu ada 7 Polres juga, yaitu Polresta Malang, Polres Malang, Polres Batu, Polres Pasuruan Kota, Polres Pasuruan Kabupaten, kemudian Probolinggo Kota dan Probolinggo Kabupaten, itu melaksanakan penyekatan di 3 titik. Yang pertama adalah antara Malang Blitar, kemudian Malang Lumajang, kemudian Pasuruan dengan Mojokerto, itu yang di jalan arterinya. Kemudian rayon 3 itu ada 5 Polres yang melaksanakan penyekatan di 2 ruas, yaitu Polres Banyuwangi, Polres Jember, Polres Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo, itu melaksanakan penyekatan di antara Lumajang dengan Probolinggo, kemudian Situbondo dengan Probolinggo. Nah, selanjutnya rayon 4 itu ada
8 Polres, yaitu Polres Kediri Kota, Polres Kediri Kabupaten, Nganjuk, Jombang, Tulungagung, Blitar Kota dan Blitar Kabupaten, dan Trenggalek. Ini melaksanakan penyekatan di 3 ruas jalan, yaitu yang pertama ada Trenggalek Ponorogo, kemudian Trenggalek Pacitan, dan Kediri dengan Batu. Untuk rayon 4 itu ada 6 Polres, yaitu Madiun Kota, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan. Itu ada 2 titik penyekatan, yaitu di Madiun dan Nganjuk, jalur ruasnya, kemudian ruas Ngawi, Bojonegoro, itu titik penyekatannya. Untuk rayon 6 itu ada 3 Polres, yaitu Polres Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban, itu melakukan penyekatan di 3 ruas jalan, yaitu Jalan Lamongan Jombang, kemudian Jalan Bojonegoro Nganjuk, dan yang ketiga adalah Lamongan Gresik, itu wilayah bagian selatan. Kemudian selanjutnya untuk terakhir adalah rayon 7, yaitu ada 4 Polres. Itu melakukan penyekatan di 1 titik, yaitu di antara Jalan Bangkalan dengan KP3 Tanjung Perak. Khusus untuk rayon Banyuwangi itu melakukan penyekatannya di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Nah, titik selain ada beberapa titik ruas tadi yang dilaksanakan penyekatan oleh Polres-Polres yang ada di wilayah Jawa Timur, ini juga Jatim 2, maaf, dibagi menjadi 4, yaitu Jatim 2, Jatim 3, Jatim 4, dan Jatim 6. Jatim 2 itu ada 19 gerbang tol exit, yaitu Banyu Urip, Dupa, Satelit, exit Gunung Sari 1, Gunung Sari 2, exit Waru 6, Waru 5, Berbek, Tambak Sumur, Juanda, exit Sidoarjo 1, Gempol 2, Gempol 4, Pandaan, Tandes Barat, Romo Kalisari, Tandes Timur 1, Kebomas, dan Manyar. Itu Jatim 2 yang dilakukan penyekatannya. Kemudian untuk Jatim 3, itu exit tol Diorejo, Krian, Penompo, Mojokerto Barat, Jombang, Bandar, Lebani, Belahan Rejo, Cerme, Bunder, Bangil, Rembang, Pasuruan, dan Grati. Itu ada 14 gerbang tol atau exit tol di wilayah Jatim 3. Kemudian Jatim 4 itu ada 8, yaitu gerbang tol exit Purwodadi, Lawang, Singosari, Sawojajar, Pakis, Tongas, Probolinggo Timur, dan Barat. Kemudian Jatim 6 itu ada 4 gerbang tol, yaitu exit Nganjuk, Caruban, Madiun, dan Ngawi. Ini yang kami laksanakan beberapa antara lain adalah terkait dengan pointer penekanan Bapak Presiden Jokowi yang kami tegaskan lagi, yaitu hal yang diperbolehkan, yaitu bagi masyarakat yang boleh melakukan perjalanan atau hal yang dikecualikan sebagai berikut. Bentuk bekerja atau perjalanan dinas, ASN, pegawai negeri, BUMN, pegawai BUMD, Polri, TNI wajib dilengkapi surat tugas dengan tanda tangan dan cap basah dari pimpinan. Kemudian kunjungan keluarga yang sakit, meninggal dunia, ibu hamil dengan diperbolehkan hanya dengan 1 orang pendamping. Kemudian kepentingan melahirkan dengan 2 orang pendamping. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi, kendaraan dinas operasional berplat TNI Polri, kemudian kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, damkar, ambulan, mobil jenazah, mobil barang yang tidak membawa penumpang. Sedangkan hal yang dilarang dalam mudik adalah kendaraan umum roda 2, roda 4, jenis bus, mobil penumpang, kendaraan bermotor, perseorangan, dan jenis mobil penumpang, sepeda motor, kapal angkutan, sungai, danau, dan penyeberangan. Ini upaya antisipasinya, tadi sudah disampaikan, jadi kami pertegas lagi, rekomendasinya adalah
Polda Jatim menggelar 7 titik penyekatan tingkat provinsi, 6 di perbatasan dengan Jateng dan 1 titik perbatasan dengan Bali. Kemudian dari 7 titik penyekatan diperluas menjadi 20 titik penyekatan yang terdiri dari 7 rayon kota dan kabupaten untuk mempersempit ruang gerak masyarakat. Kemudian untuk mengawali penyekatan telah dilakukan sosialisasi tadi melalui media cetak, elektronik, media sosial, dengan melakukan rapat juga dengan tim gugus tugas. Kemudian kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jatim dan Polda Jateng terkait menyamakan persepsi dan cara tindak operasi pengaman ketupat pada titik penyekatan antar provinsi. Itu yang kami tampilkan, Mas. Nah, terkait dengan pasti masyarakat banyak yang bertanya bagaimana kalau seandainya kami yang di Surabaya mau ke Malang, itu apakah diperbolehkan atau tidak. Yang jelas selama memiliki surat antigen, keterangan antigen yang berlaku 1 hari, dan ada menunjukkan surat tugas, itu pasti diperbolehkan. Tapi diharapkan pada tahun ini, mengingat kita punya pengalaman tahun lalu beberapa kali kita melaksanakan libur, dampaknya adalah peningkatan daripada penyebaran COVID-19 yang alhamdulillah sekarang ini kan Jawa Timur sudah bagus. Jangan sampai dengan adanya libur Natal dan kita tetap melaksanakan nekat mudik, ya otomatis akan menaikkan lagi angka penyebaran COVID-19 yang ada di Jawa Timur. Kami prinsipnya mendukung semua kegiatan perintah dari pemerintah, dan kami akan tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang intinya adalah bagaimana caranya masyarakat tetap tinggal di rumah, kita melaksanakan Lebaran di rumah, Idul Fitri di rumah, dan kita bisa melaksanakan silaturahmi melalui video. Kita menggunakan media digital yang ada. Demikian, Mas. Tadi. Baik, Pak Gatot, sebelum Pak Gatot bergeser untuk mengikuti agenda lain, ini selama kurang lebih 1 minggu ya Pak ya, mulai tanggal 22 April beberapa waktu lalu sampai dengan sekarang, hasil analisa dan evaluasinya seperti apa Pak? Jadi sekarang ini memang bisa kita ketahui kemarin kami juga melakukan pengecekan beberapa titik dan ruas jalan yang ada di Jawa Timur masih relatif sepi, Mas. Mudah-mudahan masyarakat paham, tapi juga kami tetap mengantisipasi lonjakan itu biasanya H-10 atau H-12 itu kan akan tinggi. Makanya kami juga tetap mulai melakukan pengetatan itu mulai dari hari ini, ditandai dengan dilaksanakannya apel pelarangan mudik nanti jam 8 ini. Baik. Pak Gatot, terakhir Pak Gatot, untuk moda transportasi misalnya dengan pesawat terbang, kemudian dengan kereta api dan juga kapal laut bagaimana Pak? Itu tetap tidak diperbolehkan, Mas. Nah, kalaupun mereka tetap berangkat itu juga harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Seperti dari luar negeri pun kalau masuk ke wajib karantina 5 hari, Mas. Nah, bagaimana dengan yang pendatang yang dari luar sudah nekat masuk? Tadi kita sudah sampaikan wajib dikarantina dulu. Itu yang jelas, Mas. Baik. Terakhir pada Pak Gatot, pesan untuk kita semua terkait dengan peniadaan mudik, dalam hal ini menindaklanjuti dari surat edaran nomor 13 tahun 2021 dari Satgas Penanganan COVID-19. Monggo Pak Gatot. Baik, kepada seluruh warga Jawa Timur, mari kita sama-sama mentaati protokol kesehatan dengan tidak melakukan mudik, khususnya kita yang ada di Jawa Timur ini. Kita pertahankan Jawa Timur ini tetap menjadi percontohan bagi provinsi yang lainnya dalam penanganan COVID yang sudah semakin baik. Semoga Jawa Timur tetap landai dan mudah-mudahan menjadi zona hijau sehingga perekonomian kembali
normal untuk wilayah Jawa Timur. Itu yang paling utama, Mas. Nggih, matur nuwun Pak Gatot untuk waktunya. Sukses juga untuk agendanya. Salam juga untuk sahabat-sahabat di Polda Jawa Timur. Selamat pagi Pak Gatot. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, demikian tadi dengan Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Kepala Bidang Humas Kabid Humas Polda Jawa Timur, terkait tema kita gak bisa mudik, gak perlu panik. Beliau tadi sempat titip pesan karena ada agenda yang lain, jadi tidak bisa full untuk hadir dalam program Dinamika Jawa Timur. Baik, saya bergeser dengan Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga UNER. Profesor Badri, kalau melihat tren mudik ini kan sudah 2 kali ada pelarangan mulai tahun 2020 hingga tahun 2021. Anda melihat, sementara di sisi lain kalau kita lihat momentum Ramadan, Lebaran, ini kan ekonomi akan menunjukkan tren yang positif begitu ya, karena pergerakan barang, kemudian orang, ada juga transfer uang dan sebagainya. Bagaimana pendapat Anda ini, Prof. Badri? Monggo. Ya, ini sebuah pilihan ya, Pak Panji. Apakah kita ingin terus-terusan tidak boleh mudik atau kita stop mulai tahun ini, semoga tahun depan sudah selesai. Amin, mudah-mudahan. Jadi ini pilihan bagi Indonesia dan dunia bahwa segala macam pergerakan manusia yang cukup masif, khususnya yang terkait dengan upacara keagamaan, ritual, budaya di masing-masing negara maupun di daerah itu perlu dibatasi memang. Kalau tidak nanti yang satu negara sudah lockdown, yang satu negara bebas, nanti yang satu negara ini bisa juga harus hati-hati lagi gitu. Jadi memang kita harus bersama-sama seluruh dunia untuk membatasi pergerakan dan tentunya menggunakan protokol kesehatan agar peristiwa yang terjadi saat ini di India juga bisa kita tanggulangi, dan secara umum nanti di Indonesia bila dunia ini sudah mengalami herd immunity, minimal 70% sudah dapat treatment dalam bentuk vaksin. Nah, ini sudah mulai agak longgar. Tapi kalau misalnya India begitu, kita sudah perlu mendapat pelajaran ya, atau hikmah dari kondisi yang ada di India. Terus Indonesia tidak ada pergerakan juga, maksudnya dalam bentuk pembatasan mobilisasi massa tadi, pasti itu akan juga berdampak pada secara keseluruhan. Jadi pertanyaannya adalah kita bisa stop di sini. Sudah 2 tahun ini kita nggak mudik gitu, tapi ini bisa berpanjang gitu sampai bertahun-tahun kalau misalnya kita tidak bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain untuk membatasi mobilisasi tadi dalam terkait dengan baik ritual agama, ritual budaya maupun ritual-ritual yang lain. Jadi bisa dikatakan sudah 2 periode ini Prof. Badri nggak mudik ke Lumajang ini ya? Ya, alhamdulillah bisa mudik virtual. Mudik secara virtual. Virtual, bisa Zoom, bisa WhatsApp call, video call, itu saya rasa untuk sementara memang tidak marem ya. Tapi saya rasa kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia maupun dunia gitu, kita juga harus bekerja sama agar tidak terjadi gelombang-gelombang yang nantinya mengkhawatirkan dan akhirnya membuat upaya yang dilakukan satu negara tidak berarti karena negara lain juga tidak melakukannya. Begitu juga dalam konteks provinsi maupun kabupaten atau kota ya. Misalnya ada satu kabupaten atau kota sangat disiplin dalam melaksanakan, sisi yang lain tidak disiplin. Nah, ini yang akhirnya membuat khawatir ini. Pembatasan tadi saya rasa juga bentuk dari filter agar apa yang terjadi di masing-masing daerah ini bisa dilokalisir dan bisa dilakukan treatment sebagaimana seharusnya. Kita juga apresiasi terhadap upaya yang sudah dilakukan oleh para stakeholder untuk menekan penyebaran COVID. Kalau berkaca dari yang terjadi di India yang relatif longgar itu, ada informasi sehari bahkan 150.000 tercatat kasus baru, bahkan lebih gitu ya. Dan mudah-mudahan 363.000. Wah, ini luar biasa dalam malah. 4 hari ini lebih dari 1 juta.
Makanya 1.200.000 ya. Makanya stok vaksin lebih banyak mengalirnya ke India sekarang ini. Kalau ini nggak diatasi, kasihan. Ya Prof, kita sepakat kalau di antara dua hal ini, kesehatan dan ekonomi, untuk sementara ini kita memang harus lebih kedepankan dari aspek kesehatan, begitu ya. Betul. Tapi kalau Anda melihat, apakah misalnya, kita nggak berharap seperti itu sih, kalau tren ini tidak kunjung usai begitu ya, mungkinkah ini menjadi trigger ekonomi kita nanti akan menjadi ikut melandai juga? Ya, sebenarnya secara umum kalau terkait sama ekonomi, bila mana kita melakukan protokol kesehatan ya secara bersama-sama, berjamaah, gitu, tergantung apa yang disampaikan oleh Amirul Mukmininnya, gitu, kepala daerahnya masing-masing, tentu jaminan ekonomi akan tumbuh itu bisa, Pak Panji. Saya masih ingat apa yang terjadi di New Zealand maupun Taiwan ya. Mereka tidak memperbolehkan orang-orang yang memang memiliki komorbid itu untuk melakukan aktivitas perekonomian. Jadi yang komorbid silakan di rumah, WFH, tapi yang sehat itu harus pakai protokol kesehatan, silakan beraktivitas ekonomi. Gitu. Itu karena kita sudah mereka sudah punya database yang mana yang komorbid, yang punya potensi sakit dan mana yang tidak, gitu. Sehingga itu bisa dilakukan, Pak Panji sih. Dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonominya tidak terlalu terganggu ya. Yeah. Nah, sayangnya untuk Indonesia saat ini memang database terkait itu orang yang memang memiliki komorbid, apakah melakukan protokol kesehatan dengan ketat dan seterusnya, ini yang tidak teridentifikasi dengan jelas, gitu. Sehingga ya perlu ada minimal ya, karena kita nggak punya database yang cukup kuat, protokol kesehatan harus dilakukan, gitu, agar dalam kondisi apapun, sehingga ketika melakukan aktivitas perekonomian ini juga bisa jalan dengan baik dan bersama membuat pertumbuhan ekonomi tetap jalan tanpa menambah orang yang terinfeksi COVID-19. Baik, Prof. Badri, nanti kita akan sambung untuk perbincangan kita di program Dinamika Jawa Timur dengan tema nggak bisa mudik, nggak perlu panik. Sesudah kita ikuti dulu beberapa komersial berikut ini ya, Prof. Baik, sahabat pendengar dan pemirsa, kita masih bersama di program Dinamika Jawa Timur. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Halo ibu-ibu, masih kebingungan untuk memilih menu berbuka atau sahur yang praktis tapi enak, lezat dan tetap sehat? Jawabnya cukup dengan Sarden Minamas. Sarden Minamas. Dengan beragam varian sarden Minamas, pas diolah untuk berbagai macam menu olahan yang cocok buat berbuka dan sahur. Temukan kelezatan sarden Minamas dalam pilihan varian saus tomat, saus pedas, dan saus kari. Padukan varian sarden Minamas dengan berbagai resep masakan tradisional, modern, atau fusion. Pasti membuat hidangan berbuka dan sahur lebih enak, lezat, dan tetap sehat. Untuk wilayah Sidoarjo bisa didapat di Toko Barokah Saut Ratap, 78 Maju Mapan Minimarket Sidoarjo Sepanjang, Toko Grosir Janoko Taman Sidoarjo, Radio Suara Sidoarjo, dan di Tokopedia Official Store PT Gema Istaraya. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, sexy, healthy, easy.
Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MaIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MaIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MaIndiHome, kamu bisa cek poin MaIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin MaIndiHome dong. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Masa pandemi bukan berarti tidak berkreasi. Yang hobi masak dan aktif di media sosial, jangan lewatkan buat ikutan yang satu ini. Berkreasi di bulan suci bareng Minamas Sarden. Olah, rekam, unggah. Olah, rekam, unggah. Olah resep pilihan berbahan sarden Minamas saus tomat. Rekam mulai awal sampai selesai dengan durasi maksimal 2 menit. Posting di IG dan kirim videonya ke 0811 309 1009 0811 309 1009. Sertakan data diri dan akun IG peserta. Ingat, akun IG tidak boleh di-privat. Jangan lupa tag ke 5 teman ke IG suarasidoarjo.fm dan IG Gema House of Sardines. Hashtag juga ke berkreasi dengan Gema. Pengiriman video terakhir tanggal 15 Mei 2021 dan di 20 Mei 2021 diumumkan 10 resep kreasi terbaik. 10 terbaik bisa bawa pulang uang tunai masing-masing 500.000, panci presto serbaguna, dan paket produk. Jadilah chef selegram bareng Minamas Sarden. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada, masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita, nggak bisa mudik, nggak perlu panik. Ini sejalan dengan
ketentuan yang dirilis oleh pemerintah dalam hal untuk penanganan COVID-19 dan pengurangan untuk penularan COVID-19, diterbitkannya surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus. Mulai jadi ditiadakan mudik ini mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 24 Mei 2021. Dengan narasumber Kabid Humas Polda Jawa Timur dan Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga UNER Surabaya. 0811 309 1009 untuk Anda yang ingin berdiskusi atau menyampaikan pendapat dan pertanyaan, silakan. Ini saya coba cek ada yang sudah masuk pertanyaan dari Pak Ferdiansa. Ini Pak Ferdiansa yang menanyakan. Saya bacakan dulu beberapa pertanyaan sudah masuk ya, Prof. Iya, monggo. Baik, ini pertanyaannya adalah sebentar. Karena kiranya kalau hanya berkunjung tanpa nginep masa tidak boleh, karena sebagai tradisi unjung-unjung nggak selalu nginep, nanti takutnya di portal Pak Polisi. Kemudian untuk aturan yang perlu diperjelas itu karena di tempat wisata diperbolehkan sementara mudik nggak diperbolehkan. Baik, terima kasih Pak Ferdiansa. Kemudian ada satu pertanyaan lagi yang sudah masuk lewat SMS dan SMS di 0811 309 1009. Pertanyaannya adalah, kalau menurut Prof Badri, ini dari Pak J di Porong, apakah Indonesia akan menunjukkan tren positif di tengah gempuran COVID-19 karena negara kita ini digadang-gadang menjadi negara yang nanti menjadi negara maju di tahun 2030-2050. Baik, luar biasa ini Pak J di Porong. Ini pengamat ekonomi juga ini mungkin barangkali. Monggo Prof Badri. Ya. Untuk yang Pak Ferdiansa tadi, yang pertanyaan pertama apa Pak? Wisata. Pertanyaan ujung-ujung boleh ya? Ujung-ujung. Ya. Ini kalau dari sisi apa ya? Kebetulan saya bukan pakar kesehatan, tapi kalau saya melihat ujung-ujung ya tetap aja ada interaksi. Nah, kita tidak bisa tahu kapan interaksi tersebut akan menularkan infeksi COVID-19 atau tidak gitu. Jadi yang perlu yang perlu kita pahami adalah ketika berinteraksi sedikit atau banyak, panjang atau pendek, itu juga akan berpotensi untuk menularkan COVID-19. Itu yang mungkin perlu diantisipasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Gubernur juga, biasanya itu kita unjung-unjung kepada orang yang dituakan. Gitu. Nah, orang yang dituakan ini yang paling rentan ketika imunnya tidak setinggi bagi yang muda. Gitu. Dan tentu ketika ini terjadi pasti akan bisa berdampak pada penularan COVID-19. Terus terkait sama wisata, sepengetahuan saya, tempat wisata itu boleh didatangi untuk warga yang memang satu kota. Jadi terlokalisir nantinya. Apakah seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Fungsi dari pembatasan aktivitas massal adalah bagaimana kita melokalisir penyebaran COVID-19 ini. Dan bila mana tempat wisata itu dilakukan, tentu tetap melakukan protokol kesehatan, dan yang kedua hanya bisa dikunjungi oleh orang-orang yang memang berdomisili di daerah tersebut. Apakah ini akan mengganggu progres pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kadang-kadang akan menjadi negara maju pada tahun 2045? Perlu saya sampaikan saat ini, ketika tahun 2019, menurut data dari World Bank, Indonesia sudah masuk ke upper middle income countries. Ketika upper middle income countries itu diberikan ke Indonesia, kita punya GDP per kapita kurang lebih sekitar 4.200-an dolar. Tapi begitu kena COVID-19, kita slip menjadi 3.900 lagi.
Begitu 3.900 kita menjadi lower middle income countries lagi. Nah, proses untuk menjadi sebuah negara maju, kita itu diharapkan GDP per kapitanya itu di atas 12.000, Bapak. Nah, di atas 12.000 ini dengan pertumbuhan ekonomi seperti 10 tahun terakhir rata-ratanya ya, kita butuh 64 tahun, Pak J, jika dalam kondisi normal. Nah, kalau misalnya tidak normal, seperti ada COVID-19 ini, dan ini berpanjang-panjang, ya pasti akan memperpanjang pertumbuhan tadi. Gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Saya rasa kita perlu melakukan transformasi ekonomi sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Presiden ketika beliau diangkat sebagai Presiden. Melakukan apa gitu? Melakukan transformasi ekonomi secara struktural. Ada sektor-sektor ekonomi atau sektor-sektor industri yang harus kita tuju. Yang paling gampang adalah sektor-sektor industri yang berbasis pengetahuan dan teknologi tinggi. Nah, ini yang akan memberikan dorongan ekonomi Indonesia akan bisa bernilai tambah tinggi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin cepat. Kalau tidak, kita butuh 64 tahun tadi. Gitu. Saya melihat perkembangan yang bisa saya jadikan acuan adalah miliknya Cina ya. Tahun 95 mereka itu masih 800-an US dollar GDP per kapita. 2005 sudah 3.500. 2015 sudah sekitar 8.000. Saat ini mereka sudah 10.900. Nah, kalau misalnya kita melihat apa yang terjadi di Cina, mereka semuanya sekarang sedang berfokus pada sektor teknologi dan knowledge based economy. Dan itu yang akan mendorong Cina mungkin akan bisa jadi negara maju dalam 3-4 tahun ke depan. Bagaimana dengan Indonesia? Kita masih seperempatnya Cina, masih 3.900, jadi butuh effort yang luar biasa. Khususnya terkait dengan perubahan struktur ekonomi tadi yang saya sampaikan. Begitu Pak Panji. Baik, ini ada juga pertanyaan yang masuk ini dari Bu Vina di Bluru Permai, Sidoarjo, Prof. Badri. Untuk peniadaan mudik ini kan memukul sektor transportasi, kemudian makanan minuman, lalu juga sektor pendukung yang lain, misalnya orang pedagang eceran jual baju dan sebagainya. Apakah Prof. Badri melihat kondisi seperti ini nantinya juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur? Terus bagaimana supaya mereka bisa survive? Unji, matur nuwun Bu Vina. Terima kasih Bu Vina dari Bluru. Terkait dengan transport, ya memang ini akan sangat terdampak ketika itu terkait dengan transportasi antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi, penerbangan, kapal, kemudian kereta api pasti ya, dan apa yang bisa kita siasati untuk yang transport ini, mungkin fokus pada transportasi lokal ya di dalam kabupaten atau kota, meskipun tidak sebanyak yang antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi. Tapi saya rasa itu bisa bisa menjadi acuan lah. Karena kalau misalnya sebagaimana yang saya sampaikan, 2 tahun tidak mudik, tahun depan bisa berlanjut jika mudik saat ini dilakukan. Kalau yang kedua ini terkait sama makanan dan minuman, saya rasa wisata kuliner itu bisa dilakukan di dalam kota. Kalau makanan dan minuman dalam bentuk souvenir bisa dikirim ke daerah atau ke tempat bermasalah tentu yang jualan via offline. Nah itu yang mungkin sudah saatnya kita melakukan aktivitas hybrid dengan offline maupun online. Sebagaimana yang saya baca, memang untuk Indonesia ada sekitar 68 juta UMKM dan pemanfaatan dari 68 juta itu semuanya memiliki smartphone, tapi smartphone yang digunakan secara produktif itu hanya 4%-an, sisanya hanya untuk sosial media. Tentu ini hak pribadi ya, tapi kalau misalnya nih sosial medianya tadi itu dijadikan media untuk hybrid beraktivitas ekonomi, itu akan
sangat membantu para UMKM kita. Okay. Pak Panji, sambil saya menyampaikan ini kenapa kok India ini seperti sekarang gitu. Ini saya cukup melihat apa yang terjadi di India. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat kondisinya ya, bahwa pada tahun ini tanggal 6 Januari India sudah melakukan vaksinasi. Kemudian pada tanggal 7 Maret Menteri Kesehatan India sudah mendeklar bahwa India bebas dari COVID-19. Sehingga pada tanggal 16 Maret diizinkan untuk melakukan pertandingan kriket yang dihadiri 130.000 fan. Kemudian di Gujarat ini ya, antara India dan Inggris. Kemudian tanggal 27 Maret ada pilihan daerah yang melibatkan 186 juta orang. Dan yang terakhir 2 minggu yang lalu ada upacara keagamaan mandi bersama. Ya, itu yang akhirnya membuat kondisi orang yang terkena COVID-19 meningkat dengan tajam. Karena aktivitas tadi dilakukan, mobilisasi massa itu dilakukan tanpa mempedulikan protokol. Karena pada tanggal 7 Maret Menteri Kesehatan India sudah mendeklar bahwa India sudah merdeka dari COVID-19. Sehingga semua orang mengatakan, oke, COVID-19 nggak ada. Gitu. Begitu semuanya kegiatan-kegiatan tadi, akhirnya India masuk seperti yang sekarang. Kayaknya New Delhi ini, kalau kita lihat, sudah tidak punya bed untuk orang yang kena COVID-19. Sudah habis, 1% terpakai. Untuk oksigen juga sudah nggak ada. Terus ini dikatakan bahwa di New Delhi secara umum setiap 4 menit ada orang meninggal, khusus di ibu kota India. Belum ibu kota negara bagian yang lain dari India. Nah ini saya rasa perlu dikomunikasikan kepada masyarakat, disertai dengan gambar-gambar yang mungkin nantinya akan membuat orang mulai berpikir bahwa kalau kita tidak mudik tahun ini, kita bisa menghindari apa yang terjadi pada India, gitu Pak. Iya, baik. Meskipun beberapa waktu lalu juga seperti yang tadi Prof. Badri sampaikan, India sudah mendeklar bebas COVID, tapi ternyata trennya sekarang ini justru karena ada kelonggaran-kelonggaran itu yang menyebabkan kasus COVID naik kembali, dan itu memang bisa menjadi contoh bagi masyarakat, warga negara kita dan juga stakeholder, begitu ya Prof ya, supaya kita tidak abai meskipun wilayah kita ini dinyatakan zona hijau sekalipun, kita juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Baik Prof. Badri, terakhir terkait dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, nggak mudik, nggak perlu panik. Apa ini pesan untuk kita semua ini Prof. Badri? Monggo. Terima kasih Pak Panji. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, 2 tahun sudah tidak mudik ini, gitu. Nah pertanyaannya, apakah ini mau kita perpanjang untuk tahun depan atau kita stop mulai sekarang? Ya, saya rasa syarat utama agar kita bisa mudik tahun depan adalah bersama-sama dengan penduduk seluruh dunia kita membatasi aktivitas secara massal, dan yang kedua tentunya mematuhi protokol kesehatan meskipun kita sudah mendapatkan vaksin. Terkait aktivitas zakat, infak, sodako, saya rasa bisa ditransfer ya. Untuk barang bisa dikirim, silaturahmi bisa virtual, Zoom, WhatsApp video, dan seterusnya. Nah, terkait dengan kebutuhan untuk refreshing, mari kita hidupkan aktivitas perekonomian di masing-masing daerah dengan berwisata kuliner, retreat atau hotel di tempat-tempat yang memang tidak dilakukan pembatasan dan tetap dilakukan protokol kesehatan. Sehingga ini akan tetap menghidupkan perekonomian di masing-masing daerah. Begitu Pak Panji. Matur nuwun Prof. Badri. Kita tahu juga upaya tidak hanya melulu dari pemerintah, tapi juga masyarakat yang juga kita patut apresiasi, karena Provinsi Jawa Timur ini kalau di skala nasional ini sudah melandai. Kalau beberapa waktu lalu itu kan istilahnya dalam tanda kutip saing-saingan gitu ya dengan Jakarta, dengan Jawa Barat. Tapi sekarang ini sudah turun untuk penyebaran kasus COVID-nya, dan Alhamdulillah luar biasa. Matur nuwun Prof. Badri untuk waktunya.
Dengan senang hati Pak Panji. Salam sehat dan juga salam untuk keluarga. Juga. Sukses untuk aktivitasnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.